Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Di video ini mengupas kembali SKB Profesional Matematika Guru SD ya. Sebelumnya 20 soal, sekarang saya buat 23 soal. Ada 23 soal sampai 23 soal. Semakin kita sering latihan, semakin mahir nanti. Oke, sekarang nomor 1. Rancangan pembelajaran matematika bangun ruang yang sesuai dengan prinsip dan teori pembelajaran pada tahap ikonik, yaitu A. Menggambarkan bangun ruang di papan tulis, B. Membayangkan bangun ruang dari ciri-ciri yang telah diberikan, C. Menunjukkan contoh bangun ruang yang ada di ruang kelas, D. Menjelaskan ciri-ciri dari bangun ruang. Ikonik itu apa? Kalau kita tahu bahasa-bahasa istilah-istilah ilmiah, itu pasti bisa menjawab. Icon itu adalah gambar. Jadi berhubungan dengan gambar, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang tepat. Nomor 2. Rancangan kegiatan bergradasi yang bisa dilakukan siswa untuk mempelajari masalah volume bangun sesuai dengan prinsip-prinsip dan teori pembelajaran matematika adalah A. Melihat kotak kapur, mengukur ukuran panjang, lebar, dan tinggi kotak kapur tersebut, membuat sketsa, menghitung volume. B. Mengukur panjang, lebar, dan tinggi, membuat sketsa, melihat kotak kapur, menghitung volume. C. Menghitung volume, mengukur panjang, lebar, dan tinggi, membuat sketsa, melihat kotak kapur. D. Melihat kotak kapur, menghitung volume, menggambar sketsa, mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ini kita cari yang paling cocok urutannya. Yang A, melihat kotak kapur dulu. Kotak kapurnya itu kan persegi panjangnya. Kotak yang berisi kapur itu kan persegi panjang. Mengukur ukuran panjang ya. Terus dibuat sketsanya, terus menghitung volume. Sepertinya sudah benar ini ya. Tapi kita lihat dulu yang B, mengukur panjang, lebar, dan tinggi, membuat sketsa, melihat kotak kapurnya kok tidak pertama kali apanya yang dilihat. Gradasi itu kan melihat dulu objeknya dulu, terus diukur, terus dibuat sketsa, dihitung volumenya. Ini menghitung volume dulu. Apanya yang dihitung? Kita belum membuat sketsanya, belum menggambar dulu. Apalagi melihat objeknya juga belum. Ini malah ditaruh di terakhir ya. Yang D melihat kotak kapur ya. Nah, ini melihat kotak kapur terus menghitung volumenya. Panjang, lebar, tingginya belum tahu. Kok malah mengukurnya di belakangan. Ya, berarti yang D juga salah. Yang benar berarti sudah A ya. Nomor 3. Untuk menghitung bilangan bulat, media pembelajaran yang paling tepat adalah sebagai berikut, kecuali A. Garis bilangan, B. Manik bilangan negatif dan positif, C. Kartu bilangan, D. Blok pecahan. Ini kecuali loh ya.
Ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan ada negatif, min, dan positif, terus ada 0 ya. Nah, bukan biasanya, di saat kita mengajar SD itu kan yang digunakan ini toh, garis bilangan, manik, dan kartu bilangan. Blok pecahan ini bukan untuk pecahan ya. Blok pecahan itu kan gini, misalkan ini terus diarsir, ini berapa gitu. Ini kan blok pecahan, ini yang dinamakan blok pecahannya. Bukan ini untuk menghitung pecahan. Maka kecuali kan berarti jawabannya yang D. Media pembelajaran yang tepat untuk bilangan pecahan adalah sebagai berikut, kecuali A. Kartu bilangan, B. Garis bilangan, C. Blok pecahan, D. Gambar bidang datar yang bisa dipecah-pecah. Nah, ini pecahan. Garis bilangan jelas ini yang B ya. Garis bilangan itu sudah pasti untuk bilangan bulat. Ini garis bilangan itu plus dikurangi min, min dikurangi plus. Itu misalkan di sini ada 0, ini min 1, min 2, 1, 2 gitu. Nanti untuk menghitung berarti bukan ya, berarti yang B. 5. Menghafal perkalian dasar, strategi pembelajaran gabungan. Untuk menghafal perkalian dasar, strategi pembelajaran gabungan yang bisa digunakan yaitu A. Mencatat tabel perkalian, evaluasi, mencongak. B. Menggunakan penggaris, mencongak. C. Memahami garis bilangan, mencatat tabel perkalian. D. Memahami garis bilangan dan menulis. Ya, kita cari yang paling benar. Jelas A ini, mencatat tabel perkalian dulu, kan ini menghafal perkalian dasar terus pembelajaran gabungan. Jadi digabung dengan evaluasi dan mencongak. Menggunakan penggaris itu untuk mengukur jelasnya ya, bukan. Memahami garis bilangan ini untuk bilangan bulat. Memahami garis bilangan untuk bilangan bulat, apalagi menulis ini jelas bukan. Jadi yang A. Untuk mengukur berat pepaya, alat ukur yang tepat adalah A. Timbangan, B. Penggaris, C. Busur, D. Kertas berpeta. Nah, ini jelas semua bisa ini pasti ya, berarti yang A. Nomor 7. 24 dikurangi 12 dibagi 3 ditambah 5 dikali 6. Nah, ini ingat ya, kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi perkalian dulu yang kita kerjakan. Ini dulu. 5 kali 6 berapa? 30. Terus bagi 12 dibagi 3, bagi 12 bagi 3 sama dengan 4. Ini kabataku. Ini boleh dibalik-balik kalau sudah begini, bisa 30 dikurangi atau dikurangi 4 juga boleh. Mengerjakan dari depan juga sudah bisa, terserah. Atau tambah dulu, 30 dikurangi 4 26 kan, 26 ditambah 24 ya 50, atau 24 dikurangi 4 20 ditambah 30 ya 50 sama 50. Jadi yang A. Nomor 8. Gunakan sifat distributif untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, kalau pilihan ganda ya tidak tahu kita pakai distributif atau enggak, ya terserah yang mana yang paling mudah. Kalau distributif itu seharusnya begini ya, dibuka kurungnya 4 kali 25 ditambah 4 kali 15. 4 kali 25 ditambah 4 kali 15.
4 kali 25 kan 100, ditambah 60 sama dengan 160. Atau kalau memang bisanya dalam kurung dulu dikerjakan, 25 tambah 15, 40 kali 4, 4 kali 4, 16, nolnya ditambahkan sini 160. Gak apa-apa kalau misalkan ini kelamaan ya. 9. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Jadi yang terkecil yang mana? 1/3, 2/5, 1/6, 2/3. Kita urutkan dulu. Kalau pecahannya teratur begini ya, kalau teratur begini tidak dengan desimal atau persen ya, cara paling cepatnya ya tidak perlu dijadikan desimal kelamaan, jadikan samakan penyebutnya. Ini kan FPP KPK nya ya, FPP nya ya 30. Jadi ya kita cari apa ya, KPK ya, KPK bukan FPP. KPK nya dulu kira-kira berapa ini, 30 ya, yang bisa dibagi bilangan paling terkecil yang bisa dibagi 3, 6, 5 dan 3 lagi, ini jelas 30 ya. Kita tuliskan dulu 30. Kita lihat pecahan ini, 30 dibagi 3 ditambah 1 dikali 1, 30 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 10. Ini 30 dibagi 5, terus ini 30 dibagi 5, 6 kali 2, 12. Terus pecahan selanjutnya 30 dibagi 6, 5 kali 1, 5. Terus selanjutnya 30 dibagi 3, 10 kali 2, 20. Nah, ini sudah kelihatan mana yang paling kecil. Maka urutannya ya 5, 30, 10, 30, 12/30, 20/30. Ini 5/30 ini apa? 5/30 adalah 1/6. 1/6. Nah, kita lihat dulu cepatnya sih begini. Ini yang depannya 1/6 mana? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, kalau sudah tahu depannya ini 1/6, kok beda-beda depannya. Ini 1/6 cuman C, langsung jawabannya yang C. Tapi kalau misalkan 1/6 semua depannya ya, kita cari lagi 10/30 ini apa? 10/30 adalah 1/3. Terus 12/30, yang mana 12/30 yaitu 2/5. Terus 2/3, 20/30, 2/3. Nah, ini kan beda semua, langsung aja jawab C biar gak lama-lama ya. Nomor 10. Jika sebuah bilangan dibagi 7, maka ini memberikan hasil bagi 4 dengan sisa 6. Nah, mudah ya ini. Bilangan X dibagi 7 itu sama dengan 4, sisanya 6. Atau X dibagi 7 itu sama dengan 4 ditambah 6. Ya, jadi X sama dengan
7 kali 4 ditambah 6. Ini saya kasih kurung karena ya harus dikalikan 7 dulu, yaitu 28 ditambah 6 sama dengan 34. Jawabannya yang C. Kalau tidak percaya ya dibagi lagi, 34 dibagi 7 berapa? Pasti sisa 6 juga kan. 7 kali 4 28, 34 dikurangi 28 sisa 6 ya. Nomor 11, berapa sentimeterkah diameter lingkaran terbesar berikut ini? Jadi dicari yang ini kan, lingkaran terbesarnya, lingkaran ini ya, lingkaran yang ini. Kurang sedikit yang ini. Nah, ini di sini 21. Ini ke sini 15. 15 ya. Nah, lingkaran ini ini kan jari-jari 21, ini kan jari-jarinya lingkaran ini, lingkaran yang tengah-tengah ininya. Ininya 21. Maka yang ini berapa? 21 dikurangi 15 ya. Yang ini sama dengan 21 dikurangi 15, yaitu 6. Maka diameternya berapa? Jari-jari yang lingkaran besarnya ini berarti totalnya adalah 27. 21 ditambah 6 ini. Maka diameternya yaitu ini. Ini 27. 27 ditambah 27 sama dengan 54. Yang D. Nomor 12, berapakah bilangan yang seharusnya ditambahkan pada beberapa data berikut sehingga mean, median, dan modusnya akan menjadi bilangan yang sama? 91, 93, 93, 95, 95, 98, 100. Saya tidak membacakan ABC-nya ya, biar menghemat waktu. Nah, ini soal seperti ini, seperti ini, semacam inilah. Misalkan juga ada soal ini angka-angkanya berapa, misalkan 3, 2, 2, terus ada A, terus ada B. Ini lihatnya adalah modusnya dulu, yang kita kuncinya di modusnya. Nah, modusnya ini kan ada 2, ini 93 sama 95. Kita coba dulu yang 93 ditambahkan 93. Ini selalu soal seperti ini itu selalu dilihat modusnya. Data terbanyak modus itu ya. Meannya, titik tengah, mediannya. Mean itu kan rata-rata ya. Kita pisahkan dulu. Kita pisahkan tadi. Mediannya ini kalau dibagi 2 ya kan, mediannya berapa? Mediannya 93 ditambah 95 dibagi 2. 93 tambah 95 98. Kok 98? 100. Enggak usah lah. 93 ditambah 95 itu 8. 9 ditambah 9 18 dibagi 2. Nah, 94 kan. Beda. Ini modusnya kan 93. Modusnya yang ditambahkan beda. 94 tidak sama dengan 93, maka bukan ya. Nah, kalau seperti ini ya langsung aja jawab yang D. Ini sudah pasti 95 yang ditambahkan. Kan modusnya ada 2. 93 tadi gagal. Yang 93 gagal, yang 95 ini sudah pasti. Tapi kita hitung aja. Cuman kalau sudah seperti ini langsung jawab aja D terus ganti soal. Karena saya sedang menjelaskan ya, saya
kerjakan juga ya, biar paham apakah benar 95 yang angka yang ditambahkan, bilangan yang ditambahkan 95 ya kan, 98 100 ya. Kita pisahkan dulu. Ini mediannya jelas sama kan, 95 ditambah 95 dibagi 2 ya 95 ini ya. Mediannya tetap 95. Meannya apakah sama? Ya, kita coba. Mean sudah sama dengan modusnya. Sama dengan modusnya juga sudah 95. Meannya ya 91 ditambah 93 ditambah 93 ditambah 95 ditambah 95 ditambah 95 ditambah 1 2 3 4 5 6 98 ditambah 100 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Ini kan sama dengan 760 kan, dijumlahkan semua dibagi 8. 760 dibagi 8 95. Nah kan 76 dibagi 8 yang mendekati kan 9, dikurangi 72 kan 76 dikurangi 72 kan 4. Ini yang awang-awang buat bayangan parogabitnya, sisa 40. 8 kali 5 kan 40, tadi 95 ya. Selanjutnya nomor 13 5/6 ditambah 1/2/8 dikali 7/2 dikurangi 1/3 dibagi 2/9 sama dengan ini lagi, yaitu kabataku. Kerjakan dulu yang perkaliannya, terus pembagiannya, baru dijumlahkan dan dikurangi. 1/2/8 dikali 7/2. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Masih ingat kan mengrubahnya? 1 dikali 8 ditambah 2 untuk naruh atasnya. 1 kali 8 8. Ini kita tulis dulu 8. 1 kali 8 untuk naruh atasnya. 1 kali 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 10. 10 kali 7/2. Kalau perkalian kan lurus saja. Itu 70/16. Sekarang yang ini pembagiannya. 1/3 dibagi 2/9 itu kan dibalik. Kalau jadikan perkaliannya. Ini jadi 9 dibagi 3 kan 3. Jadi 3/2. Nah, sudah masukkan 5/6 sudah jadi, masukkan ini 70/16 dikurangi 3/2. Ini sudah tahap akhirnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Oh iya ya. Ini bisa disamakan, ini bisa diperkecil lagi nih sebenarnya. Ini bisa diperkecil, tidak begini. Ini bisa disederhanakan ya. 10 dibagi 2 kan 5. Jadi 5 kali 7 adalah 35. 8 kali 1 ini kan tinggal 1. 8 kali 1 8.
Ya terkadang mengerjakan matematika ini kurang fokus, tapi kalau kok ada yang aneh itu pasti tahu kalau kita sering menghitungnya. Kita samakan penyebutnya dengan dibagi berapa? KPK-nya 24 ya, yang terkecil ya. 24 dibagi 6 dikali 3 dikali 5, 24 dibagi 6 dikali 5, kita tekan ini dulu. 24 dibagi 6 4 ya, 4 kali 5 20. 24 dibagi 8 3 kali 35 tambah 105. 24 dibagi 2 12 dikali min 3 min 36. Saya taruh bawahnya, jadi 125 dikurangi 36 dibagi 24 itu sama dengan 89. Ya kan, 125 dikurangi 36 kan 89 ya. Kok tidak ada? Nah, ini jadi pecahan campuran. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tulis dulu 24-nya. 24 dikalikan berapa yang mendekati 89? Dikalikan 3 ya. 24 kali 3 itu kan berapa? 70. Ini kan ya 72 kan. Nah, kurang 17. Sisanya 17, yaitu biar jadi 89 ini loh. Atau gampangnya berapa sih? Ya 89 dikurangi 72 aja untuk mengisi ini. Atau kan ini 24 kali 3 kan 72. 89 dikurangi 72 yaitu 17. Isikan di atasnya 17 ini. Isikan di atasnya 17 per 24 yaitu yang B. Ya, sampai di sini dulu. Nanti di bagian keduanya untuk nomor 14 sampai 23-nya ya. Ini sampai nomor 13 saja dulu. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.